Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, berjumpa lagi bersama Caca. Nah, jadi di kesempatan kali ini Caca nak menceritakan pengalaman Caca waktu Caca pergi berobat ke Malaysia. Ya guys ya, karena banyak juga kawan-kawan kita yang meminta Caca untuk menceritakan pengalaman Caca selama Caca berobat ataupun terapi di Malaysia. Nah, tapi Caca akan menceritakan dari awal dulu ya guys ya, biar korang itu istilahnya faham dan mengerti alur ceritanya, kronologinya gitu ya kan. Nah, jadi Caca cerita dari awal ya guys ya. Nah, oke. Jadi bermula itu di bulan Agustus, tanggal 3 Agustus itu Caca terkena Bell's palsy. Ya, itu kalau nggak salah Caca itu tuh weekend guys, di hari Sabtu kalau tak salah Caca. Nah, Caca kena Bell's palsy. Awalnya itu tuh pagi-pagi pas Caca bangun itu tuh Caca tak ada merasakan apa-apa. Terus Caca pergi beli sarapan. Sepulang Caca beli sarapan itu tuh Caca merasa kok ada yang aneh, ada yang lain gitu dengan muka Caca gitu ya kan. Tapi apa gitu? Maksudnya tuh belum belum terlihat jelas lah apa sih muka Caca tuh kalau bermasalah pada pagi itu gitu ya kan. Tapi setelah pukul 9 kok kayaknya mata Caca ini berkedip kok kayak yang aneh gitu, kayak yang beda gitu ya kan. Nah, jadi Caca panggil lah tuh anak saudara Caca kan, coba tengok dulu nih mata mau Ucu gitu ya kan. Kok kayaknya kedipnya kayak yang aneh. Iya katanya gitu kan, cuman kedip sebelah katanya kayak gitu kan. Aduh. Nah, Caca panik lah gitu ya kan. Nah, tapi Caca berusaha untuk tenang guys pada saat itu gitu ya kan. Nah, terus sorenya sorenya tuh Caca berinisiatif untuk pergi pijat gitu kan guys ya, pijat satu badan gitu karena Caca ngerasa mungkin karena Caca keletihan ataupun Caca masuk angin gitu ya kan. Nah, setelah Caca pergi ke tukang pijat langganan Caca, terus kata si mbaknya, "Ca, kok muka kamu aneh?" Kata kayak gitu ya kan. Lah, di situ Caca langsung panik gitu kan, langsung, "Ih, masa sih?" Caca bilang kayak gitu ya kan. "Iya, kok aneh mukamu?" Dia bilang kayak gitu. Aduh, di situ Caca merasa takut, betul-betul takut gitu ya kan. Nah, jadi tak apalah Mbak, pijit aja. Nah, jadi pijitlah satu badan apa segala semuanya, terus kasih obat, Caca minum. Tapi obatnya tuh obat-obat Sinsi gitulah, ramuan-ramuan Sinsi gitu, obat Cina gitu ya kan. Nah, selepas Caca urut gitu ya kan. Setelah urut, ya udah Caca balik ke rumah. Pas balik ke rumah, kata kakak Caca, "Cu, yuk kita coba berobat alternatif," kata kayak gitu ya kan. Dulu tetangga ataupun jiran pernah kena sakit kayak Ucu ini. Dia berobat ke adalah jiran yang di atas tuh, di blok atas lah intinya kayak gitu ya kan. Dia berobat sama dia. Nah, alhamdulillah sembuh. Nah, ya udahlah, akhirnya kita panggil lah tuh orang itu ke rumah, ngobatkan Caca gitu ya kan. Nah, jadi pas pengobatan sama dia tuh darah Caca tuh diambil kayak gitu ya kan. Terus kayak dibunyikan kayak apa sih? Tulang kertak-kertak kayak gitu ya kan. Nah, tapi pada masa itu tuh agak mending gitu ya kan. Tapi besok pagi pas bangun kok muka Caca makin turun ke bawah gitu kan guys. Caca betul-betul panik, betul-betul panik guys. Nah, jadi Caca tuh paniknya Caca mikir Caca tuh kena stroke guys. Nah, jadi ya udahlah gitu. Nah, singkat cerita, hari Senin Caca langsung pergi ke dokter praktek yang ada Kak Tanjung Pinang ini yang khusus saraf. Karena malam tuh sebelum sebelum pagi Caca ke dokter praktek itu tuh malam tuh Caca coba buka-buka YouTube guys. Ya, buka-buka YouTube, Caca tulislah searching dengan gejala-gejala yang Caca kena itu gitu kan. Nah, di situ katanya Caca kena itu penyakit yang sama persis kayak Caca itu tuh katanya itu adalah Bell's palsy. Nah, jadi Caca tuh udah confirm 100% Caca tuh kena Bell's palsy gitu ya kan. Nah, besoknya Caca ke dokter. Nah, jadi eh, antri queue gitu ya kan. Nah, pas giliran Caca lah, giliran Caca masuk, Caca kan pakai kacamata hitam nih guys ya kan, karena mata Caca itu sebelah kan tak boleh berkedip gitu ya kan. Pas Caca buka kacamata, dokter cuma bilang,
oh Bell's palsy katanya kayak gitu ya kan. Jadi tanpa dipegang dulu ataupun apa gitu kan, oh Bell's palsy, langsung confirm dinyatakan Caca kena Bell's palsy sama dokter sarafnya gitu. Terus aja dikasih resep apa segala semuanya, disuruh tebus di situ, ambil obat. Dan Caca tanya kayak gini, dok, bisa langsung terapi tak? Caca bilang gitu kan. Oh mau terapi? Dia iya dok mau terapi, Caca bilang kayak gitu ya kan. Oh ya, saya rujuk ya ke rumah sakit kata kayak gitu kan. Udahlah lega gitu ya kan. Tapi apa, dokternya ini nih sebelum bikin surat rujukan ke rumah sakit tuh dokternya telepon dulu ke pihak rumah sakit yang ada di Tanjung Pinang gitu ya kan. Ini ada satu pasien mau terapi kena Bell's palsy gini gini gini. Ya udah tutup katanya kayak gitu ya kan. Udah makan siang, kalau tak salah udah jam makan siang katanya kayak gitu ya kan. Terus saya bilang, "Apa ini nggak pakai BPJS kok, ini pakai dana pribadi." Saya bilang kayak gitu ya kan. Terus dia bilang, ini nggak BPJS, ini pakai dana pribadi kak. Oh iya iya masih buka katanya kayak gitu. Dalam hati Caca, kok kenapa BPJS udah tutup, kenapa dana pribadi masih buka? Nah itu satu. Tapi ya udahlah, karena Caca tuh mikir lebih fokus ke sakit Caca ini, Bell's palsy Caca ini, jadi Caca tak mikir ke sana lah. Yang penting Caca dapat terapi gitu ya kan. Nah singkat cerita, Caca ambil obat, terus Caca pergilah ke rumah sakit, ke hospital gitu ya kan. Nah, antri daftar. Nah nggak lama kemudian nama Caca dipanggil, langsunglah Caca naik ke lantai berapa ya? Caca lupa lagi ke lantai berapa. Nah akhirnya Caca antri juga, queue lagi di situ. Tak lama kemudian nama Caca dipanggil. Nah nama Caca dipanggil, Caca masuklah ke dalam ke ruang terapi itu. Dalam pikiran Caca, pada hari itu juga Caca diterapi. Ternyata seminggu kemudian baru Caca didaftarkan, seminggu kemudian Caca baru dapat jadwal untuk terapi guys. Nah jadi korang bisa bayangkan, 3 hari bulan Caca kena Bell's palsy, 5 hari bulan Caca ke dokter, terus di seminggu kemudian baru Caca dapat jadwal terapi. Caca hanya dikasih obat waktu itu 3 jenis kalau tak salah obatnya. Nah, untuk sementara itu nunggu terapi Caca disuruh minum obat dulu gitu ya kan. Nah tapi yang namanya Caca ini kan masih takut guys ya kan, takut, takut ada yang lain-lainnya juga ataupun apa. Akhirnya Caca pergi cek juga lah, cek darah, cek kolesterol apa segala semuanya. Alhamdulillah semuanya juga normal. Jadi memang ya, Caca itu mempercayakan diri Caca kalau Caca itu kena Bell's palsy guys. Tapi kakak Caca ini risau. Risau tengok adiknya dengan kondisinya, dengan mukanya turun sebelah gitu ya kan. Akhirnya kakak Caca bilang, udahlah cu, kita pergi berobat ke Malaysia aja. Katanya kayak gitu ya kan. Caca pun tak pikir panjang karena Caca juga mau cepat sembuh gitu ya kan. Karena kerjaan Caca itu tuh bertemu orang banyak, terus juga di depan kamera macam gini gitu ya kan. Jadi sedikit menghambat pekerjaan Caca gitu. Akhirnya ya udahlah kita ke Malaysia berobat. Nah jadi singkat cerita berangkatlah Caca ke Malaysia guys, berangkat ke Malaysia. Jadi Caca tuh berobat ke salah satu hospital yang ada di KL ya. Nah jadi pada saat itu Caca ke hospital itu, waktu Caca nginjak hospital itu guys, Caca tuh apa ya, merasa apa ya, deg-degan, kalau bahasa Melayu itu kayak merasa apa ya, takut lah intinya kayak gitu, karena takut didiagnosa sakit yang berbeda gitu ya kan, karena kalau Malaysia ini kan terkenal orang banyak berobat ke sana. Nah, takutnya di Tanjung Pinang di apa sih dikatakan sakit ini, tapi pas di Malaysia dikatakan sakit lain pula. Itu yang bikin Caca deg-degan gitu ya kan, yang bikin Caca takut gitu. Jadi di lift itu kita ketemu sama kakak-kakak ya. Eh, karena kami kan agak sedikit bingung gitu ya kan. Jadi dia bertanya, mau kemana gitu ya kan, ya udah kami jawab mau ke rumah sakit, lobi rumah sakit di mana ya, oh di sini di sini di sini, dia bilang gitu. Jadi apa ya, satu pengalaman yang pertama yang saya dapat tuh, orang sana tuh murah senyum, welcome gitu kayak gitu ya kan. Kebingungan ya mereka berusaha untuk bertanya gitu ya kan. Nah terus setelah dia udah kasih tahu kayak gitu ya, terus kita naik pakai lift ke lantai berapa coba lagi gitu ya kan. Nah disitulah kita mendaftar dulu di situ, mendaftar. Jadi di pendaftaran itu tuh yang penjaganya itu tuh guys, itu betul-betul baik betul. Jadi
dari awal masuk ke hospital itu aja Caca tuh udah merasa nyaman intinya kayak gitu ya kan, terus dibantu untuk pengisian identitasnya, terus dikasih tahu, ditunjukkan duduk di sebelah sana ya, gini-gini. Pokoknya itu untuk apa ya, untuk servisnya di pendaftaran ya, itu Caca acungkan jempol ya. Terus juga udah selesai pendaftaran ataupun apa, ditunjukkan lagi ke sebelah sana ya untuk masukkan surat pendaftaran Caca tadi gitu ya kan. Nah, terus di sana tak lama kemudian Caca dipanggil juga, kalau tak salah Caca dicek apa di tensi ya, di tensi normal. Nah, terus ditunjukkan lagi ke ruangan tunggu untuk ketemu sama dokter saraf lah ya. Nah, jadi pas di ruang tunggu masuk ke dokter itu tuh satu yang bikin Caca tak kuat di hospital itu gitu ya kan, bikin Caca itu udahlah, Caca itu takut, ditambah lagi hal ini gitu ya kan. Hal apa, Ca? Rumah sakitnya guys, hospital itu betul-betul dingin guys, karena satu, Caca ini kan orangnya tak kuat dingin ya kan. Jadi rasa takut, rasa tak kuat dingin jadi satu, jadi Caca tuh menggigil guys di dalam situ guys, betul-betul menggigil, mana Caca tak bawa jaket ya kan. Jadi betul-betul menggigil Caca tuh, uh, kayak kayak macam mana ya, mungkin kalau misalkan Caca pada saat itu boleh berkaca gitu kan, boleh bercermin, mungkin bibir Caca ini mungkin pucat gitu ya kan, udah takut nahan dingin macam mana gitu ya kan. Nah, singkat cerita tak lama kemudian Caca dipanggil lah untuk masuk ke ruangan dokter gitu ya kan. Nah, di ruangan dokter guys tambah dingin lagi guys, ya Allah. Di situ di situ Caca tuh pas dokter tanya ke Caca gitu ya kan, Caca tuh jawabnya tuh kayak orang kedinginan gitu, gitu kan. Mungkin dokter itu sadar gitu ya, mungkin nak ketawakan Caca juga, mungkin kasihan dengan kondisi Caca yang macam gitu kan. Tapi setelah Caca masuk ke ruangan dokter, Caca disambut dengan sebuah senyuman gitu ya kan. Terus Caca ditensi lagi di dalam situ, dan sang dokter ini pun menjelaskan, dia bilang awak tak perlu takut, dia bilang itu kan, ini akan sembuh, insya Allah akan sembuh, kalau tak diobatkan pun dia akan sembuh dengan sendirinya, tapi dengan jangka waktu yang lama, dia bilang gitu. Karena ini juga virus kan guys. Cuman kalau di Tanjung Pinang dokternya bilang Caca tak boleh kena AC, tak boleh kena angin. Tapi dokter Malaysia itu tak ada cakap macam gitu, tak ada cakap macam gitu, jadi tak ada pantangan-pantangan tuh, tak ada gitu ya kan. Cuma dikasih obat apa segala semuanya, dan dikasih surat rujukan untuk terapi. Nah, jadi naiklah Caca ke lantai 9 waktu itu ya kan, naik ke lantai 9. Hari itu juga Caca langsung terapi guys. Jadi tak ada jadwal 1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, tak ada. Jadi hari itu juga Caca terapi di hospital itu. Nah, terus biasalah ya, Caca nunggu pas segala semua, tak lama kemudian Caca dipanggil. Nah, masuk ke ruangan terapi ini, fisioterapi ini, dan yang fisioterapi Caca ini nih orangnya betul-betul baik. Siapa yang namanya Caca lupa waktu itu, Caca betul-betul lupa, tapi betul-betul baik guys. Jadi kita tuh betul-betul diservis senyaman mungkin intinya kayak gitu. Karena para pesakit ini yang udah dia stres dengan sakitnya, dan dengan pelayanan yang tak bagus pula, tambah stres gitu ya kan. Nah, di sini di hospital ini, dari awal Caca masuk hospital ini sampai Caca fisioterapi, itu betul-betul bikin Caca nyaman. Siapa ya namanya ya, Caca lupa. Nanti kalau seandainya dia ada nonton video Caca ini, Caca nak bilang halo, terima kasih gitu ya kan. Pada saat Caca fisioterapi itu betul-betul baik. Fisioterapi yang kedua apa yang ketiga, Caca bawakan coklat untuk dia gitu ya kan. Memang Caca tidak sembuh dari fisioterapi di hospital yang Caca berobat itu, tidak gitu guys. Tapi Caca merasa nyaman dengan servisnya, dengan fasilitasnya juga, istilahnya kayak gitu ya kan. Karena pada saat yang ketiga kali Caca fisioterapi itu tuh, Caca bertanyalah sama salah satu perawat yang di situ gitu ya kan. Caca bilang, boleh tak kalau seandainya fisioterapi ini Caca selingkan dengan akupuntur, Caca bilang itu. Oh boleh boleh, dia bilang kayak gitu ya kan. Karena
keluarga dia juga ada yang kena Bell's palsy, dan mereka juga ada berobat ke akupuntur gitu. Nah berarti kan boleh gitu kan. Nah jadi setelah Caca selesai fisioterapi dari hospital situ, nah Caca bercakap lah dengan kakak Caca, dengan keluarga juga gitu ya kan. Nah akhirnya Caca memutuskan untuk herbal ya, pengobatan herbal akupuntur di Cyberjaya gitu. Caca pun dapat dapat apa alamat untuk akupuntur itu pun pas Caca nggak sengaja scroll TikTok atau salah Caca, jadi ada orang kena Bell's palsy juga, mereka berobat ke sana dan banyak perubahan gitu. Akhirnya memberanikan diri, jarak 2 atau 3 hari gitu, 2-3 hari Caca ke Cyberjaya karena saya tak pernah ke sana jadi agak meraba-meraba gitu ya kan. Akhirnya alhamdulillah ketemu dengan hospital itu gitu ya kan. Nanti Caca taruh ya alamat hospitalnya gitu ya kan di kolom deskripsi. Jadi bagi korang nanti ada yang terkena Bell's palsy ataupun apa, nanti korang bisa pergi ke sana gitu. Nah jadi Caca masuk nih guys ya kan. Caca masuk ke hospital itu, memang itu tuh dokternya orang China semua gitu ya kan, karena memang yang berhubungan dengan akupuntur pasti orang China gitu kan guys ya. Nah jadi Caca ambil nomor antrian, singkat cerita lagi Caca masuklah ke ruang akupuntur itu guys. Sumpah itu Caca takut guys, takut, betul-betul takut. Pada saat sebelum kita ketemu sama dokter ya, Caca kan ditangani sama dokter Tam. Jadi sebelum ketemu sama dokter Tam itu kita ditanya-tanya dulu udah berapa hari kena Bell's palsy ini, terus juga apa sih apa aja yang dirasakan, yang tak bisa bergerak tuh apa-apa aja. Nanti dokternya baru datang, dia tengok, dia cek dalam komputer itu tuh oke. Jadi nanti kita kayak diurut-urut gitu dulu sikit gitu kan, nanti udah selesai itu baru kita dibawa ke dalam gitu. Nah jadi udah mulai tuh dicocok-cocok jarum tuh dari muka, dari tangan Caca, kaki gitu ya kan. Nah terus sebelum Caca dicocok jarum itu, Caca tuh disuruh minum kayak jamu ramuan Cina gitu ya kan, disuruh minum. Ya udah Caca minum. Nah, terus baru Caca dicocok-cocok jarum ya. Tapi cocok jarum itu tak banyak guys. Ya mungkin karena ini orang yang betul-betul ahli dalam akupuntur ini, jadi dia tahu apa bagian-bagian saraf yang harus dirangsang lagi gitu ya kan, supaya cepat berfungsi kembali gitu ya kan. Nah, terus adalah sekitar 1 jam Caca dicocok-cocok. Nah, terus udah selesai. Terus Caca dikasih ramuan Cina lagi untuk 3 hari diminum gitu ya kan. Nah tapi guys, 1 kali akupuntur itu udah ada perubahan yang signifikan guys. Jadi yang tadinya mulut Caca tuh yang sebelah sini tuh istilahnya tak bisa bergerak udah bisa bergerak, dan alis Caca pun yang tadinya ini nggak bisa bergerak udah bisa naik sikit-sikit ataupun apa. Jadi banyak perubahannya itu tuh selama Caca melakukan akupuntur di Cyberjaya itu guys. Dan untuk servisnya di dokter ini juga, di hospital ini juga gitu ya kan, Caca acungkan jempol. Dan Caca merasa nyaman, yang tadinya takut jadi tak takut gitu, karena dibawa bergurau-bergurau gitu ya kan. Jadi ya yang tadinya kaki tangan Caca dingin ya jadi lemas semuanya, ya jadi hangat kembali, ya jadi nggak ada rasa takut. Jadi untuk balik yang kedua kali, ketiga kali itu udah biasa aja ya. Ya jadi ya itulah pengalaman selama Caca berobat di Malaysia ya. Terima kasih juga untuk salah satu hospital yang di KL yang sudah yang sudah memberikan ketenangan dan kenyamanan di saat Caca berobat di sana, untuk dokternya juga, untuk perawatnya juga gitu ya kan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga untuk hospital yang ada di Cyberjaya ini ya, yang sudah membuat Caca sehat dan sembuh kembali 100%. Tapi yang paling utama adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala juga ya guys ya, karena Allah yang menunjukkan semuanya kayak gitu. Ya kita tetap berdoa, tetap berikhtiar, tetap Allah yang menentukan semuanya ya. Terutama pasti Allah yang mengucapkan terima kasih intinya gitu, udah dikasih jalan intinya kayak gitu ya kan. Juga Caca mengucapkan terima kasih untuk orang semuanya yang sudah mendoakan Caca. Jadi pengalaman Caca tuh memang best. Nah ya jadi segitulah pengalaman cerita Caca selama berobat di Malaysia. Pokoknya sekali lagi Caca bilang, untuk servis di hospital, di rumah sakit yang Caca pergi selama Caca di Malaysia, di KL maupun di Cyberjaya, Caca acungkan jempol.
Oke guys, terima kasih untuk orang semuanya yang sudah nonton video Caca. Sampai ketemu di video Caca Mani selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.